sama ya, kurang lebih itu memang terbukti adalah beberapa tips sukses yang dapat teman-teman mahasiswa ambil. Nah, udah ada pertanyaan dari teman-teman peserta, tapi sebelum ke pertanyaan, saya akan share sedikit tentang program kita ya. Jadi supaya nyambung dulu, nanti setelah itu nanti akan ada tanya jawab sebentar. Nah, ini saya share aja sekilas, karena mungkin teman-teman juga sudah sedikit banyak tahu ya tentang program ini. Nah, tadi saya udah share soal sebentar. Nah, soal pentingnya inovasi dan juga tadi Bung Farid dan juga Bung Aji udah share bagaimana cara mereka untuk menjadi tokoh startup yang impactful saat ini ya, yang sangat bermanfaat buat ekosistem kita. Nah, mungkin pertanyaan banyak di antara rekan-rekan adalah kalau saya memang tertarik untuk menjadi startup founders, menjadi inovator, lalu bagaimana sih caranya itu? Nah, tadi ini udah di-mention sama Bung Farid bahwa di startup itu dibutuhkan atau di tim inovator itu dibutuhkan satu tim yang saling melengkapi. Jadi kalau katanya si IDEO ini adalah konsultan inovasinya Apple. Inovasi yang baik itu harus memenuhi aspek bisnis, kelayakan bisnis atau bisnis business viability, lalu kemudian technical feasibility dan juga user desirability, atau keinginan dan kebutuhan pengguna, kemampuan teknisnya, dan juga kelayakan bisnisnya. Dan itu kemudian yang pada akhirnya founder startup itu atau tim inovator yang lengkap itu harus terdiri atas orang desainnya, orang teknikalnya, dan juga orang bisnisnya, hipster, hacker, dan juga hustler. Si hipster ini harus dapat menangkap apa kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Hacker ini kemudian dia menciptakan solusinya, dan hustler ini kemudian dia yang bertanggung jawab atas performance bisnisnya. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi inovator yang baik atau teman-teman ingin menjadi startup founders yang berhasil, pastikan teman-teman memiliki tim yang lengkap tersebut. Bagaimana cara mencari timnya? Tadi Bung Aji dan Bung Farid udah share banyak banget ya soal cara-caranya. Nah, lalu yang kedua juga menjadi seorang inovator itu harus dilengkapi dengan keterampilan, sikap kerja, dan juga pengetahuan yang cukup. Berkaitan dengan sikap kerja ini sangat menentukan banget untuk keberhasilan inovasi maupun keberhasilan teman-teman menjadi startup founders. Tadi Bung Farid sudah Bung Aji sudah menjelaskan banyak banget soal sikap tadi. Mungkin tapi dalam istilah yang berbeda tapi banyak kesamaan, kurang lebih juga seperti ini, bahwa seseorang itu harus empati. Empati itu tadi antara lain adalah kemampuan komunikasi yang baik gitu ya. Kemampuan komunikasi yang baik itu memungkinkan kita untuk memahami calon pelanggan kita, counterpart kita, dan lain sebagainya. Dengan empati yang baik ini kita akan dapat menangkap apa sih kebutuhan dan keinginan calon pelanggan kita. Lalu kemudian dengan curiosity atau rasa ingin tahu yang tinggi ini kita akan lebih mampu lagi untuk mendalami dan juga mengetahui apa yang akan membuat startup kita berhasil dan apa yang akan membuat startup kita gagal. Tadi saya cerita Bung Farid ini untuk menuju konsep Aruna yang sekarang ini udah berubah modelnya, model bisnisnya udah berubah mungkin 10 kali ya, atau setidaknya mungkin di atas 5 kali lah. Apa yang membuat proses perubahan atau pivot itu terus-menerus terjadi itu karena ada penasaran ya. Penasaran nih yang ini nggak berhasil, lalu kita bisa membuat berhasilnya seperti apa sih? Atau model yang ini gagalnya kenapa? Nah itu harus dicari tahu lebih dahulu. Karena model yang berhasil di satu negara atau di tempat lain atau di bisnis lain itu pasti nggak bisa plug kita tiru untuk kita pakai di bisnis kita. Gitu. Lalu yang berikutnya setelah kita punya idenya, kita harus agak-agak skeptis bahwa ide itu nggak sepenuhnya benar. Oleh karena itu kita perlu uji dulu, kita perlu validasi dulu untuk membuktikan bahwa kalau ini kita jalankan, ini kemungkinan gagalnya lebih rendah. Nah, kita perlu eksperimen dulu. Lalu kita perlu resourceful, kita harus nggak patah arang, kita harus selalu panjang akal untuk di tengah keterbatasan kita harus mencari cara bagaimana caranya supaya kita bisa terus berkembang, berpikiran terbuka terhadap masukan dan lain-lain, dan yang terakhir adalah adaptif terhadap perubahan. Tadi ada perubahan-perubahan di pasar, lalu kemudian ada perubahan struktur industrinya, ada perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan, kita harus dapat dengan mudah mengubah bisnis kita untuk menyesuaikan dengan itu. Nah, lalu untuk membantu teman-teman supaya memiliki ini semua, sebetulnya sekarang sudah banyak sekali metodologi yang dapat kita gunakan ya. Tadi misalkan di aspek business viability itu sudah ada customer development, lean startup, dan juga strategic approach untuk startup.
Lalu kemudian untuk di aspek human desirability-nya itu sudah ada design thinking yang diperkenalkan oleh IDEO. Lalu kemudian untuk technical feasibility-nya itu udah ada metodologi agile development atau Scrum. Dan ini semua yang nanti teman-teman akan pelajari di program Startup Merdeka kita dalam durasi 14-16 minggu. Jadi nanti teman-teman akan memilih, misalkan teman-teman kuliahnya di FEB, oh berarti saya paling cocok jadi orang bisnis dong. Berarti teman-teman milih, kalau gitu saya pengen jadi spesialis inovator inovasi di bidang bisnis. Tapi tidak menutup kemungkinan misalkan teman-teman kuliah di FEB tapi teman-teman hobi coding. Kalau gitu teman-teman boleh juga milih untuk spesialisasi di bidang technical. Atau misalkan ada mahasiswa fakultas teknik tapi dia suka desain atau dia suka bisnis, maka dia bisa memilih untuk menjadi spesialis di aspek yang mana. Nah, setelah teman-teman memilih untuk spesialis di aspek tertentu, maka teman-teman harus membentuk tim dengan komposisi yang lengkap. Jadi kalau teman-teman memilih bisnis, maka teman-teman harus membentuk tim dengan orang yang memilih untuk menjadi spesialis desain dan orang yang spesialis di bidang engineering atau tekniknya gitu ya. Nah, tim itu kita harapkan sebetulnya dapat teman-teman cari sendiri di lingkungan terdekat, karena tadi Bung Farid dan Bung Aji pun membentuk tim berdasarkan kenalan pribadinya tadi, dari circle-nya tadi. Apabila teman-teman berhasil membentuk tim dari circle-nya sendiri, maka itu diharapkan nanti teman-teman timnya lebih solid dan lebih long lasting gitu ya, dibandingkan dengan tim yang dibentuk dengan penjodohan gitu. Nah, jadi setelah tadi teman-teman berhasil membentuk tim, nanti teman-teman akan melalui prosesnya secara bersama dalam tim tersebut selama 1 semester, kurang lebih 14-16 minggu, melakukan aktivitas bersama-sama, melakukan proses inovasinya, dan nanti apabila teman-teman mau lanjut, bisa di semester depan lanjut di program lanjutannya gitu ya. Nah, lalu apa sih yang akan dilakukan dalam 1 semester? Kurang lebih nanti di setelah 14-16 minggu diharapkan teman-teman sudah bisa mempersiapkan produk versi pertamanya. Produk versi pertama dari ide inovasi teman-teman itu udah bisa tersedia, atau minimal prototipe-nya gitu ya. Nah, tapi produk versi pertama atau prototipe itu bukan sembarangan, tapi adalah pertama produk yang sesuai dengan visi dan masing-masing founders-nya. Tadi kan Bung Farid cerita dia punya visi sendiri, lalu partner-partnernya juga punya visi sendiri. Tadi juga Bung Aji cerita beliau dan GMNFI-nya punya visi sendiri juga gitu kan, terkait dengan bad news di Indonesia saat itu, dan juga pesimisme kaula muda Indonesia. Nah, jadi produk dan prototipe yang akan dikembangkan di akhir itu harus sesuai dengan visi dari teman-teman dan juga partner dalam tim tersebut. Nah, setelah menemukan visi yang tepat, berikutnya nanti akan dibimbing untuk melalui serangkaian proses analisis dan juga validasi untuk memastikan tadi ide produk yang akan diciptakan itu memang layak untuk masuk ke pasar dan juga dapat menangani atau menghadapi kompetisi yang terjadi di pasar. Selain itu juga untuk memastikan bahwa produk yang akan diciptakan itu memang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan calon pelanggannya. Nah, setelah itu dipastikan, baru kemudian proses pengembangan prototipenya itu dilakukan. Nah, jadi kurang lebih itu program Startup Merdeka dapat dilakukan dari mana saja, dapat diikuti oleh mahasiswa dari lokasi mana saja, karena nanti akan langsung melalui platform online. Jadi nanti interaksi dengan mentor juga sangat mudah melalui platform tersebut. Baik, itu adalah penjelasan singkat mengenai program Startup Merdeka. Jadi teman-teman yang ingin menjadi the next Bung Farid atau the next Bung Aji atau the next Mbak Utari, karena kan di sini juga banyak peserta wanita. Kebetulan sekarang narasumbernya cowok semua, Bung semua, tapi juga sebetulnya sekarang semakin banyak founders dan inovator wanita juga gitu ya. Jadi ya jangan ragu-ragu. Nah,